Salam jumpa sahabat M2TV dimanapun Anda berada. Dan apa kabar para mantan tim sukses gubernur, bupati, wali kota, dan juga mantan tim sukses legislatif tahun 2019. Bagaimana kabar kalian? Apakah ada yang sudah sukses? Kalau sudah sukses, alhamdulillah. Tapi kalau belum sukses, saya ingin mengajak Anda, cobalah untuk berpikir dan merenung sejenak. Setelah Anda berjuang mati-matian membela dan memenangkan gubernur, bupati, atau wali kota yang Anda dukung, pasti yang sudah menikmati hasilnya keluarga gubernur, keluarga bupati, keluarga wali kota yang sudah terpilih menjadi pejabat daerah. Dan Anda sendiri sampai hari ini belum sukses, karena memang Anda tim sukses dan Anda bukan orang sukses. Baiklah sahabat M2TV, kali ini kami akan mengulas tentang hasil survei terbaru. Ganjar Pranowo teratas, Anies di bawah, Partai Nasdem Nyunsep. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk menyajikan info-info menarik dan tentu akan menghebohkan. Menurut pendapat Dendi Sugiono, elektabilitas adalah tingkat ketertarikan seseorang untuk memilih sesuatu. Dalam konteks politik, elektabilitas dapat diartikan sebagai tingkat ketertarikan seseorang untuk memilih figur tertentu. Sedangkan survei adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode terstruktur yang sama pada setiap orang. Kemudian semua jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, diolah, dan dianalisis. Dari semua tokoh yang berpotensi menjadi calon presiden Republik Indonesia tahun 2024, sekarang sudah mengerucut menjadi 3 tokoh yang sudah tidak merupakan rahasia publik. Mereka adalah 3 tokoh teratas dalam semua survei, masing-masing Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Rashid Baswedan. Seberapa besar tingkat akurasi data survei berdasarkan pengalaman pencapresan sebelumnya, dan berapa besar tingkat keberhasilan survei jika dibandingkan dengan hasil pemungutan suara di tempat pemungutan suara secara langsung? Fakta mengatakan 90% hasil survei sama dengan hasil pemungutan suara dalam pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah. Kita ambil contoh survei CSIS, elektabilitas tokoh terkenal yang berpotensi menjadi presiden tahun 2014. Survei dilakukan oleh lembaga survei CSIS di 33 provinsi tanggal 13 sampai 20 November tahun 2013 dengan pertanyaan, siapa yang Anda pilih untuk menjadi presiden Republik Indonesia jika pemilihan presiden dilakukan sekarang? Survei menggunakan 1.180 responden, margin error sebesar 2,85%. Hasil survei menempatkan Joko Widodo 31%, Prabowo Subianto 15,3%, Wiranto 8,7%, Abu Rizal Bakri 6,1%, Yusuf Kala 4,6%. Hasil survei lembaga survei Sugeng Suryadi, Joko Widodo 40,32%, Prabowo Subianto 10,64%, Yusuf Kala 8,08%.
Juga beberapa lembaga survei yang lain seperti Indobarometer menempatkan Joko Widodo 39%, Prabowo Subianto 12,8%, Abu Rizal Bakri 12,1%. Kesimpulannya, yang semua lembaga survei menempatkan Joko Widodo posisi teratas, dan faktanya Joko Widodo terpilih dalam Pilpres tahun 2014. Begitupun hasil survei dalam Pilpres tahun 2019. Semua lembaga survei menjagokan Joko Widodo, dan kenyataannya Joko Widodo kembali terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua kali pada tahun 2019. Dinamika Pilpres tahun 2024 sudah semakin terasa. Dari Januari tahun 2022 sampai Desember 2022, semua lembaga survei sudah mempublikasikan hasil survei elektabilitas tokoh-tokoh nasional yang berpotensi memenangkan pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Dengan presentasi 98% hasil survei menempatkan Ganjar Pranowo teratas, Prabowo Subianto di tengah, dan Anies Baswedan di bawah. Walaupun dalam bulan-bulan terakhir posisi Anies Baswedan naik menggantikan posisi Prabowo Subianto, tetapi banyak pengamat politik berpendapat hal ini merupakan euforia politik atas kegiatan Anies, tetapi semuanya ini tidak akan bertahan lama. Berikut hasil survei terbaru beberapa lembaga survei tentang siapa tokoh politik yang bisa memenangkan Pilpres tahun 2024. Yang pertama, hasil survei lembaga survei Poltreking. Survei dilakukan 21 sampai tanggal 27 November tahun 2022 menggunakan metode multi-stage random sampling. Dengan 1.220 responden, hasil survei menempatkan Ganjar Pranowo 28,3%, Anies Baswedan 24,9%, Prabowo Subianto 23,1%, tidak tahu atau tidak menjawab 9,3%. Yang kedua, Carta Politika. Survei dilakukan tanggal 6 sampai 13 September 2022. Dengan metode yang sama, hasil survei menempatkan Ganjar Pranowo 31,3%, Prabowo Subianto 24,4%, Anies Baswedan 20,6%, Ridwan Kamil 7,6%. Berikutnya ada Sandiaga Uno, ada Puan Maharani. Pada dasarnya semua lembaga survei menempatkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang sangat berpotensi memenangkan Pilpres jika pemilihan presiden dilakukan hari ini. Padahal kenyataannya sampai sekarang Ganjar Pranowo belum optimal menggerakkan semua daya upaya, baik partai politik dan organisasi sayap partai pengusung, untuk memperkuat elektabilitasnya. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Anies Rashid Baswedan yang sudah melakukan kampanye dari Sabang sampai Merauke. Tetapi faktanya penambahan peringkat elektabilitas dalam survei bulan terakhir masih diperdebatkan pengamat politik dengan alasan peningkatan peringkat popularitas Anies Baswedan menggeserkan posisi Prabowo Subianto adalah euforia semata. Parahnya lagi, Partai Nasdem yang mendukung Anies Baswedan sebagai capres tahun 2024 bukannya mendapatkan elektoral tambahan, tetapi berdasarkan survei beberapa lembaga survei, Partai Nasdem semakin nyunsep, popularitasnya semakin tergerus, dan sangat berpotensi menjadi partai gurem dalam pemilu tahun 2024. Ini parah. Survei adalah kajian atau penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Survei juga adalah fenomena dunia sekaligus modernisasi sistem untuk dijadikan bahan pertimbangan terhadap sesuatu yang sedang menjadi pertanyaan di ruang publik. Survei juga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan terhadap dua atau beberapa pilihan. Faktanya, dalam pengalaman pemilihan presiden tahun 2014 dan pemilihan presiden tahun 2019, hasil survei selalu linear atau sama dengan hasil pemilihan presiden
atau hasil pemilihan kepala daerah, terkecuali terjadi kejadian luar biasa atau turbulensi politik yang tidak dapat diuraikan dengan kajian ilmiah atau adanya lembaga survei abal-abal. Jika situasi politik berjalan normatif, aman, damai, maka dapat dipastikan Ganjar Pranowo sangat berpotensi memenangkan pemilihan presiden tahun 2024. Sedangkan Anies Baswedan biarlah menjadi pelengkap penderita untuk meramaikan pesta demokrasi.